Halo semuanya, selamat datang di Sebelum Pukul 3, di mana kita akan membahas berbagai hal terkait dunia metafisika, fenomena-fenomena gaib, dunia spiritual dan supranatural, serta misteri yang ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai videonya. Oke, tadi kita sudah melakukan record dengan kamera handphone saya ini, dan itu sudah memakan file sebesar 4 GB lebih, dan ternyata begitu mau diedit file itu rusak. Waduh, parah banget. Saya sedang menunggu Sarina. Tadi dia sudah saya ajak berkomunikasi, kita ngobrol-ngobrol bareng. Waduh, tadi asik banget pokoknya. Dan saya mau tidak mau, saya harus membuat ulang video ini. Sekarang ini menunjukkan pukul 3 lewat 36 ya. Pukul 3 lewat 36. Waduh, parah pokoknya tadi. Saya bingung mencari aplikasi yang bisa memperbaiki video itu, dan saya akhirnya menyerah karena ternyata memang videonya tidak bisa diperbaiki lagi. Oke. Iya. Videonya tadi, aduh, kacau. Videonya tidak bisa dibuka, Sarina. Oke. Duduk lagi sini. Oke, bentar ya. Nah, saya geser. Ya, tadi kita sudah bincang-bincang, kita sudah banyak sekali ngobrol. Ternyata videonya parah banget pokoknya. Saya sampai waduh, gini amat gitu. Apa karena kamu yang ngerjain kameranya? Enggak ya. Memang handphone saya sedang tidak dalam kondisi prima ya. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama si Sarina, saya akan membacakan dulu asal-usul kuntilanak yang dilansir dari inews.com. Hantu atau makhluk yang tak kasat mata dikenal secara umum sebagai sosok roh atau arwah yang meninggalkan badan karena proses kematian. Tak heran jika sosok hantu populer dengan wujudnya yang mengerikan. Di Indonesia sendiri, banyak yang takut jika mendengar kata hantu, karena secara spesifik makhluk ini memang menakutkan. Salah satunya itu kuntilanak. Hantu yang terkenal lewat suara tertawa melengkingnya ini merupakan sosok yang menyeramkan dan pastinya membuat siapa saja merinding ketakutan. Berikut asal-usul kuntilanak ya. Cerita kuntilanak konon katanya mulai beredar sejak tahun 1600-an. Kuntilanak atau yang sering disebut dengan kunti adalah sosok hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia saat sedang melahirkan, namun anak tersebut belum sempat lahir ke dunia atau belum keluar dari perut atau rahim sang ibu. Nama Puntianak atau hantu kuntilanak yang berasal dari kota Pontianak yang terletak di Kalimantan Barat. Awal mula mengapa kuntilanak dikaitkan dengan Pontianak karena asal dari makhluk astral ini berasal dari kota tersebut. Nama Pontianak sendiri merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Mitos ini dikabarkan mirip dengan mitos hantu Langsuir yang dikenal dengan nama Langsuir itu di Asia Tenggara, terutama di Nusantara ya. Langsuir ya, Langsuir. Langsir ya, bukan Langsuir ya. Oke, sorry. Kuntilanak sejak dahulu juga telah menjadi mitos yang umum di Malaysia setelah dibawa oleh imigran-imigran dari Nusantara. Semenjak kejadian itulah kota Pontianak disebut-sebut selalu berkaitan dengan kuntilanak, karena kisah awal munculnya hantu tersebut berasal dari kota itu. Dalam cerita dan film horor, kuntilanak digambarkan sebagai sosok wanita yang wajahnya menyeramkan dengan rambut panjang terurai
serta selalu menggunakan dress berwarna putih. Namun berbeda dengan cerita rakyat Melayu yang menggambarkan sosok kuntilanak dalam bentuk wanita berwajah cantik dengan punggung yang berlobang. Kalau kita bilang itu apa? Sundel bolong ya. Sundel bolong. Kuntilanak juga digambarkan senang meneror atau mengganggu penduduk kampung untuk menuntut balas dendam. Wow, itu kayak filmnya apa? Almarhumah Suzanah ya. Jadi sundel bolong. Lah iya, nanti kamu tonton lah. Kita udah bahas tadi sebetulnya. Nanti kamu tonton lah sosok kuntilanak seperti apa. Lanjut ya. Sehingga kesan untuk sosok makhluk tak kasat mata ini begitu menyeramkan. Tak heran setiap orang yang melihatnya sampai histeris ketakutan. Dari kisah yang bermunculan tersebut, banyak sudut pandang dan penggambaran tentang sosok Kunti ini. Oke, kita batas di sini. Itu jadi kembali lagi ya, kita ulang lagi pembahasan kita ya. Sarina mau kan diulang lagi? Iya. Wah, itu parah itu videonya. Udah kita ngobrol bareng, diganggu sama itu anak dua kecil tadi. Itu kemana sih anak dua kecil tadi? Oh, kamu suruh main ke belakang? Iya, itu tadi seliwuran sana sini, kita sudah asik ngobrolnya. Sorry pokoknya sorry ya. Videonya tadi harusnya maksimal banget tadi. Itu kacau banget akhirnya. Dan juga gini, kuntilanak ini juga ya, Sarina ya, itu sering dikait-kaitkan dengan wewangian. Jadi seperti wangi bunga Kamboja atau bunga kenanga, juga bau bunga melati. Terus apa lagi, bunga Tanjung. Bunga Tanjung itu kayak nggak salah itu bunga apa sih? Bunga Tanjung. Kayak bunga kenanga juga lah ya. Terus juga kemuning ya, bunga kemuning ya. Ya, bunga kemuning itu juga termasuk wewangian yang disukai oleh mereka para sosok kuntilanak. Tuh kayak gitu. Dulu juga tadi kita sudah bahas ya tentang si manis jembatan Ancol. Nah, si manis jembatan Ancol ini juga kan sebetulnya bisa dikategorikan bahwa dia itu termasuk salah satu sosok kuntilanak ya. Iya, jadi si manis jembatan Ancol ini selalu memakai pakaian serba merah, terus juga tadi memakai kerudung berwarna merah ya. Nah, tadi kan saya bertanya nih sama Sarinah ya. Hah? Iya, jadi saya menanyakan kepada kamu tadi, sosok si manis jembatan Ancol ini itu benar-benar ada atau tidak? Atau memang mereka itu dari kalian asalnya? Maksudnya itu kalian menyerupai seseorang gitu. Oh, jadi berbeda ya? Berbeda. Bedanya itu gimana? Oh ya, jadi ya sosok siapa sih namanya tadi? Si manis jembatan Ancol sendiri, ya lupa saya udah ngantuk nih. Sosok si manis jembatan Ancol sendiri itu merupakan jenis yang berbeda dari mereka. Mereka sosok si manis ini bukan termasuk bangsa jin ya, bukan bangsa jin mereka ini. Jadi sesuatu yang lebih dekat ke manusia. Saya tidak bisa menggambarkannya seperti apa karena mayoritas orang Indonesia kan memiliki keyakinan yang kayaknya susah ya untuk percaya dengan hal seperti itu. Jadi saya bisa gambarkan kalau sosok si manis jembatan Ancol ini memang benar ada ya, tapi mereka bukan jin. Sedangkan si Sarina ini adalah sosok jin. Apa? Oh, sekarang si sosok si manis jembatan Ancol itu lebih kepada siluman ya, atau jin juga ya akhirnya ya. Iya. Iya, karena gini, si manis jembatan Ancol ini sebetulnya
eh, ada sisi baiknya juga. Maksudnya itu sisi baiknya, selama dia muncul di situ kan dulu konon katanya di dekat jembatan itu sering banget ada tindakan asusila, terus kekerasan terhadap perempuan, terus banyak lagi yang beredar ya. Nah, ini kan orang-orang tua zaman dulu kan untuk melindungi perempuan, jadi dibuatlah mitos-mitos seperti itu. Nah, itu sisi baiknya. Sisi buruknya, karena adanya isu-isu tentang Sima di Jembatan Ancol, orang-orang semua pada takut, ya. Iya, kayak gitu. Pada takut. Nah, ini saya gambarkan sosok si Sarina sendiri itu seperti ini ya. Nanti saya tampilin di sini, di samping saya ini kayak kemarin ya. Dan saya mau tanya nih sama si Sarina, tanya sekali lagi ya. Tadi kan aduh videonya rusak gitu. Waduh, kacau pokoknya. Baik, kita akan mulai mengulas sedikit ya. Ini kan kamu tadi meminta gambar seperti ini ya. Di atas ini seperti apa ya? Kayak buah ya. Ini sebetulnya apa sih? Ada di kamera nanti, di gambar nanti ada seperti bulatan, seperti ada buah dan ada daun, ada matanya di situ. Iya, yang tadi. Nggak apa-apa, kamu ceritakan lagi aja lah, karena kita mengulang lagi videonya. Saya minta maaf banget ini. Oh ya, biar saya yang jawab lah. Yang dipegang oleh Sarina ini merupakan sebuah mekanisme energi yang berbentuk seperti buah, dan itu merupakan buah awet muda lah namanya ya, buah abadi orang bilang kayak gitu. Tapi saya bilangnya itu buah awet muda. Buah ini biasanya digunakan oleh paranormal untuk dijadikan sebagai suatu esensi membuat suatu pengasihan ya. Ekstrak dari buah ini dibuat untuk pengasihan, dan biasanya yang memiliki buah ini atau yang menjaga buah ini adalah sosok-sosok seperti Sarina. Jadi kuntilanak yang benar-benar kuntilanak. Jadi mereka itu akan membawa buah itu. Jadi kan orang sering melihat, wah nanti ada penampakan perempuan menggendong anak. Padahal yang digendong itu bukan anak, tapi buah ini tadi ya, bibit ini tadi ya, bibit apa? Awet muda ini ya. Ya, seperti itu. Jadi bukan berarti dia membawa bayi, tapi bibitnya ini. Dan bibitnya ini juga memiliki suara seperti bayi pada umumnya. Bibit ini. Dari mana dia mendapatkan bibit bayi ini? Itu berasal dari plasenta bayi yang mereka kumpulkan. Iya, seperti itu. Saya sudah dapat nih. Tadi nggak lengkap. Jadi saya tahu kalau misalkan buah ini berasal dari energi metafisik atau energi magnetik yang dihasilkan oleh plasenta bayi yang baru lahir. Kalian kumpulkan dan kalian arahkan ke langit ya. Ke langit itu pada saat bulan purnama. Kayak gitu. Nah, Sarina juga itu digambarkan dengan sosok dengan rambut seperti apa? Seperti untayan padi ya di itu. Tadi saya bilang itu saya sudah tanya ya sama Sarina juga ya. Kamu mau mati lampu ini? Ah, yang bener loh. Enggak ya? Oke, palingan anak-anak itu lagi nakal. Jadi di rambut Sarina ini ada seperti untayan-untayan benda, itu seperti padi ya, padi yang berwarna hitam pekat. Saya lihatnya seperti padi. Ya, itu padi ya. Padi yang berwarna hitam pekat. Dan tadi Sarina bilang bahwa fungsinya itu hanya untuk penghias rambut ya. Tapi ada satu hal yang yang jadi pertanyaan saya, kalian sih sebetulnya nggak perlu ya memakai atribut-atribut yang tidak berasal dari energi kalian.
Sedangkan yang padi ini sendiri itu tidak berasal dari energi kalian sendiri. Jadi ini seperti tumbuhan-tumbuhan yang berada di alam metafisik, atau alam gaib ya. Nah, jadi kamu bisa kasih tahu nggak fungsi padi ini seperti apa? Oh iya, karena yang menonton kita juga ini orang-orang yang memiliki kemampuan khusus, jadi Sarinah juga nggak mau terlalu mempublikasi apa yang ada di dalam dirinya gitu. Oke. Tadi kamu pakai baju merah, sekarang kok bajunya berubah jadi kayak lebih kuning ya? Terus juga ada tanda di dahinya itu kristal, seperti kristal berwarna ungu, dan itu katanya diberi sama ratu ya. Apa? Oh, ratu jiwa. Oh, dia yang ngasih. Saya kira tadi ratu kalian, ratunya kalian yang ada di Kalimantan Barat tadi, Ratu Pontianak ya, dari Ratu Pontianak ya. Ternyata bukan ya. Oh ya. Oh ya, oke. Nanti kalian jika ada yang ingin kalian tanyakan lagi tentang Sarinah, itu bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Ini Sarinah juga kayaknya udah mulai capek ya. Hah? Oh enggak. Ya bosen. Iyalah, pastilah bosen. Ya gimana, kita udah ngobrol hampir setengah jam, bahkan 1 jam ya. Dan ternyata Sarinah itu videonya itu kalau nggak dijeda kayak tadi rusak filenya. Waduh, parah. Sekali lagi saya katakan parah banget itu. Oke, langsung aja kita persingkat waktunya ya. Benarkah kamu adalah sesosok kuntilanak yang asli? Jadi dia ditunjukin nih kuku-kukunya si Sarinah. Kalau kuntilanak yang asli, kukunya itu nggak berwarna hitam. Jadi nggak kayak gini misah ya antara kulit sama kuku, tapi ini langsung menyatu sama pakaiannya, langsung kayak gitu. Jadi langsung menyatu dengan tubuhnya. Kamu bawa harum ya? Iya, harum. Dan kayaknya lebih rapi dari yang tadi deh. Rambutnya udah ditata dengan rapi ini. Kayak nggak kayak kuntilanak sih. Jadi jatuhnya. Ya udah kayak cewek biasa gitu. Kayak rondo. Saya nggak tahu kamu gadis atau janda. Oke, beda kuntilanak yang asli itu dan yang hanya perwujudan itu gimana? Tadi kita sudah ngobrol, bedanya kayak gini. Pertama, itu kuntilanak yang asli selalu membawa buah itu. Jadi kalau kalian ketemu sosok kuntilanak yang hanya berdiri doang dengan rambut terurai dan tidak ada yang dibawa sama dia seperti buah ini, itu berarti hanya perwujudan. Atau mungkin kalau kalian misalnya menyaksikan di acara-acara di YouTube penelusuran misteri, kalian melihat kuntilanak yang gimana Sarinah gayanya kayak gini ya. Itu iya, kayaknya kayak gini. Itu kuntilanak nasi Padang. Jadi kuntilanak itu yang kayak gitu nggak dikasih makan kembang, tapi dia dikasih makan nasi bungkus. Nasi rendang lah, boleh gitu. Kayak gitu. Dan juga kuntilanak yang asli memiliki rambut yang lebih panjang, dan rambut panjangnya itu bahkan sampai 2 meter lebih. Si Sarinah ini saya sudah hafal panjang rambut kamu. Jadi panjang rambut Sarinah ini 2 meter 13 cm. Bentar, itu siapa sih? Gak ada orang. Kalau saya kira hantu, kamu hantu Sarinah. Saya takutnya orang. Kayak gitu.
ternyata beneran orang, teman-teman kita. Dan juga selain rambutnya yang panjang, rambut kuntilanak yang asli itu nggak berwarna hitam pekat, tapi lebih agak ke merah-merahan atau lebih ke abu-abuan ya. Terus juga mereka rambutnya nggak sekeriting yang sering dilihat di TV, tapi mereka itu lurus, rambutnya lurus banget kayak si Sarina ini kayak habis rebonding tiap hari ya, rambutnya kayak gitu. Dan juga kalau kalian coba tadi videonya lancar ya, ini rambutnya si Sarina ini juga seperti bagian dari tubuhnya. Iya sih, kalau rambut bagian dari tubuh, tapi dia memiliki gerakan sendiri. Jadi rambutnya si Sarina ini itu begitu dicabut dia masih ada gerakan-gerakan seperti ulat. Dan juga kalau dilepas dia kembali lagi ke susunannya. Kayak gini, bentar. Ya, nggak apa-apa ya. Oke. Kalau kalian bisa lihat ya. Dia menggeliat-geliat kayak ulat ya. Terus kalau saya taruh kayak gini, tuh cepet banget dia kembali lagi dan memulihkan diri lagi. Rambutnya kayak gitu. Itu kuntilanak yang asli. Oke, satu lagi ya, betul. Jadi kalau kuntilanak yang asli itu tidak bersuara, apa sih? Bilang suaranya itu nggak bersuara miring, miring lagi. Nggak bersuara nyaring melengking ya, nggak kayak gitu. Mereka itu seperti lebih cenderung seperti angsa, soang, atau suara seperti bebek, atau gitu kayak orang nyapu ya, karena kayak suara rambutnya itu yang menyentuh tanah gitu ya, kayak gitu. Aduh, ini anak-anak yang ikut kita ini mana tampilannya serem juga, rusuh juga. Ini sudah hampir jam 4 ya. Iya, nanti saya persingkat aja nih waktunya, nggak kayak tadi karena kamu juga mau sholat kan. Oke, lanjut dulu. Cara menangkal gangguan kuntilanak. Cara menangkal gangguan kuntilanak. Yang pertama, tadi kan kita sudah ngobrol. Yang pertama itu selalu meletakkan benda tajam di samping ibu hamil atau benda-benda logam lainnya. Nggak perlu tajam sih, yang penting dia benda logam. Itu pertama. Yang kedua itu wewangian dapur. Wewangian dapur itu meliputi lengkuas, kunyit, jahe, terus juga bawang merah, bawang putih, atau juga seperti yang orang-orang dahulu itu jeringo dan banglai. Itu kan baunya itu dan wanginya itu menyengat ya, dan mereka juga tidak suka ya. Kamu tidak suka kan? Iya, mereka tidak suka karena baunya terlalu menyengat kayak gitu. Selanjutnya itu kenapa kuntilanak tidak suka dengan bau-bau wangian dapur? Itu karena kuntilanak biasanya sering mengikuti alurnya kelelawar, dan kelelawar itu paling tidak suka juga dengan wewangian dapur kayak gitu. Terus selanjutnya itu, selain itu juga boleh kalian pasang bambu kuning atau duri rukam, duri pohon rukam ya, pohon rukam yang ada durinya itu, atau bisa jadi pohon bidara, duri pohon bidara yang kering, ditaruh di sekitar jendela rumah. Tapi hati-hati, harus hati-hati ya. Masa kita menangkal hantu tapi kita tidak bisa menjaga diri sendiri? Begitu mau buka jendela kena itu ya luka, aduh kacau tuh. Nah, yang terakhir ini yang unik, ya Sarina ya. Mereka ini bangsa jin itu paling enggan atau paling males kalau ketemu ikan betok. Itu bagi kalian yang suka mancing itu, kalau ada ikan betok monggo dirawat lah
dirawat, dikasih makan, dikasih tempat, itu ikan betok itu sebetulnya mudah banget untuk hidup. Jadi kalian itu cari ikan betok yang agresif, yang yang sehat ya. Nah, kalian taruh di akuarium di dalam rumah, dan insya Allah ya, ini dari sumbernya langsung. Mereka benar-benar tidak suka dengan ikan betok karena ikan betok itu punya energi yang bisa menyerap energi mereka. Jadi begitu saya pegang pun, saya pernah memegang ikan betok itu seperti energinya itu seperti jarum, bukan karena sisiknya atau anggota tubuhnya tajam ya, tapi energinya itu seperti jarum memang. Karena ikan betok ini suka menghuni tempat-tempat yang banyak mengandung energi magnetik yang tinggi, termasuk juga kalau misalkan di situ, di tempat itu banyak tersimpan benda-benda pusaka peninggalan zaman dahulu atau pernah terjadi perang, dan banyak sekali darah berceceran dan jatuh ke air di tempat ikan betok itu berenang. Nah, itu seperti itu sebetulnya. Dan juga memang ikan betok ini peka, termasuk salah satu hewan yang peka terhadap makhluk lain. Jadi begitu dia melihat makhluk lain, itu sirip yang ada di belakang itu langsung ngembang, langsung kayak gitu. Itu bisa kalian buktikan sendiri. Kalau tiba-tiba kalian pantau dari jauh, dia tiba-tiba mengembang, itu biasanya ada yang dia lihat. Dan ikan betok itu sangat melawan, sangat agresif dengan hal-hal yang membuat mereka penasaran gitu. Selanjutnya itu mengapa alasan kuntilanak patut diwaspadai. Di dalam keyakinan Muslim itu juga ada yang dikenal dengan nama Umusyam, yang artinya itu seperti ini tadi, sosok seperti kuntilanak, setan lah ya. Iya, kebanyakan kuntilanak itu berperan sebagai setan yang mengganggu. Itu ya, kamu kan udah mualaf. Balik lagi, Umusyam ini itu sering mengganggu anak-anak atau ibu hamil saat menjelang maghrib. Nah, itu sering membisikkan sesuatu yang tidak menyenangkan, terus juga sering mengganggu mental kayak gitu. Terus juga untuk bayi juga kan ya. Kenapa kuntilanak itu patut diwaspadai? Pertama tadi kata Sarina, bayi yang saat proses kelahirannya diganggu oleh kuntilanak itu akan memiliki mental yang tidak seperti anak pada umumnya. Biasanya dia itu kalau nggak down mentalnya itu, anak itu sering menangis, anak itu sering tiba-tiba murung, tiba-tiba sedih saat dia sudah berumur 1-3 tahun atau lebih ya. Terus juga yang paling parah itu anak itu bisa menjadi sosok yang agresif, yang kejam, tidak kenal ampun lah kalau orang bilang. Terus ada lagi contoh kasus di mana anak itu akhirnya mengidap kelainan mental atau kelainan fisik. Nah, kayak gitu. Saya tidak betul-betul mengklaim bahwa kelainan fisik disebabkan sama kuntilanak, tapi kebanyakan itu disebabkan oleh campur tangannya bangsa jin. Itu keyakinan saya. Selanjutnya untuk ibu hamil sendiri, itu kalau kalian tahu tentang penyakit Merian ya, Merian atau kalau orang sini bilang itu Mehian. Kalau orang Batu Raja atau orang Ogan itu bilangnya Mehian. Mehian itu sejenis penyakit yang menyerang saraf ibu ini ya, ibu yang habis melahirkan atau habis keguguran. Jadi dia akan mengalami perubahan mental dan perilaku yang di luar kendali dia gitu. Bahkan ada yang sistem imun tubuhnya menurun. Itu banyak sekali kasus seperti itu. Dan itu juga salah satu faktor yang disebabkan oleh gangguan Umusyam, kuntilanak, dan sejenisnya itu tadi. Ya, kayaknya itu dulu ya. Untuk bahasan kita kali ini itu dulu ya. Karena saya takut videonya nanti rusak lagi kayak tadi. Waduh, itu parah banget, saya sampai mau
Bengong aja saya tadi. Padahal kita sudah memulainya sudah sejak lama, sejak beberapa jam yang lalu. Begitu saya mau edit tadi, kamu kan keluar nih, kamu giring anak-anak tadi yang nakal tadi. Nah saya mau edit, ternyata begitu saya buka, kemana filenya? Ini ternyata nggak ada lagi filenya, itu udah rusak semua, korup. Saya cari-cari di internet untuk memperbaiki file. Maksudnya ini video ini itu tidak bisa diputar. File itu artinya itu bilangnya file ini nih, simpanan berkas, simpanan memori yang ada di handphone. Saya bingung nih menjelaskan tentang file sama kamu. Nanti kamu ikut aja lah. Kalau saya lagi ngetik atau saya lagi santai di situ, kamu ikut aja dan tanya-tanya lah di situ, jangan di sini. Jadi kita kelihatan gobloknya. Aduh. Iya, nanti nggak apa-apa, itu kan teman-teman juga keramah itu. Kan mereka kan banyak nggak bisa lihat kamu, cuma bisa merasakan. Jadi kamu bisa mengecilkan energi magnetik tubuh kamu agar mereka tidak merasa merinding lah, ada sensasi gimana lah. Itu kemarin si Marta itu berapa kali mengagetkan orang lain. Jadi teman-teman sini ada ngelihat sosok si Anu lah, kok ada yang sekelebatan lewat lah kemarin itu. Nah sekarang insya Allah dia juga sudah bisa mengendalikan dirinya sendiri. Bahkan kadang saya duduk di situ, si Marta itu mainin kunci. Jadi kunci digoyang-goyang. Begitu saya suruh, mager. Kan lucu kayak gitu. Harusnya udah jadi bukti lah. Bisa viral saya. Kayak kamu nih. Gerakin benda nih di depan kamera gitu. Jadi si Sarina ini gimana cara saya duduk kayak gini? Ya kayak gini juga, santai sekali. Iyalah. Apalagi ya yang mau kita bahas? Udah sekian dulu lah ya. Oke semuanya, sekian dulu video singkat dari kita. Nanti akan ada part selanjutnya ya Sarina. Kita akan bagi-bagi lagi videonya agar tidak terlalu panjang, juga tidak sulit untuk diedit lagi. Dan juga moga aja tidak rusak lagi itu videonya. Kacau kalau rusak lagi. Kita kebingungan pokoknya. Iya kayak gitu. Saya masih bingung nih tadi, aduh kacau. Sekali lagi saya bingung. Buat kalian yang menyukai bahasan kita, yang udah kelelahan ini, silakan kalian kasih dislike, terus kalian share informasi yang dapat kalian ambil dari video kita. Terus, ya kita berdua, meski kamu nggak kelihatan di kamera, tapi saya melihat kamu gitu. Iya. Si Dimas mah lagi tidur. Nggak usah dibahas si Dimas. Iya nanti. Udah kita aja berdua ya. Jadi jika kalian tidak menyukai bahasan kita yang kelihatan kayak halu ya, saya hanya ngobrol sendiri ya. Minta maaf saya. Ini kasih tombol dislike, oke? Nah, buat kalian yang penasaran sama Sarina dan ingin bertanya-tanya lagi, silahkan tanyakan sama Sarina, oke? Apapun, iya, tapi nggak usah tanya togel. Kita nggak paham soal itu, karena biasanya kayak gini ya. Jin itu begitu orang bisa lihat dia pasti langsung tanya tentang togel, nomor segala macam. Maaf nih, kita nggak ke situ ya arahnya ya. Kita nggak ke situ arahnya. Terus juga kalau kalian juga nanyanya aneh-aneh juga, saya akan sampaikan juga ke Sarina dan saya akan kasih jawaban juga. Nanti begitu saya dapat komen yang banyak di video, akan saya publikasikan, akan saya bacakan, dan akan saya langsung kasih tahu narasumber. Oke. Sekian dulu. Dari tadi sekian dulu. Sekian dulu video dari kita, dan inilah sebelum pukul 3. Kayak gini. Nah, ini kayak gini. Panjangan tangan kamu itu nutupin kamera.
Oke.